Shalom saudara-saudaraku yang terkasih. Apa yang saudara pikirkan ketika orang berkata kepada saudara, "Happy birthday to you. Selamat ulang tahun ya, semoga panjang umur." Temukan jawabannya di dalam cerita kehidupan di Inspiration Today. Inspiration Today pada hari ini saya ingin membahas satu tema, yaitu what do you think about your life? Apa yang Anda pikirkan dengan kehidupan Anda? Nah, saudara-saudaraku, kemarin banyak sekali notifikasi yang masuk ke medsos saya yang mengucapkan selamat ulang tahun kepada saya. Sungguhnya dengan senang hati dan bersyukur, saya sangat berterima kasih kepada semua teman-teman, semua sahabat dan saudara-saudara yang sudah memberikan perhatian dan khususnya doa-doa berkat yang diungkapkan melalui tulisan, baik itu melalui Facebook, Instagram, ataupun juga melalui yang lainnya. Nah, saudara-saudara, kiranya segala bentuk perhatian, kasih, dan doa yang saudara berikan kepada saya, Tuhan memberkati saudara. Tuhan memberikan sukacita dan damai sejahtera dari surgawi kepada saudara. Nah, dalam perundungan saya pada hari ini adalah ketika kita mendengar satu ucapan selamat ulang tahun, apa yang terbesit di dalam pemikiran kita? Apa yang terbesit di dalam konteks kita, khususnya kehidupan kita, berkenaan dengan setiap makna ucapan itu? Nah, saudara-saudara, secara pribadi, pertanyaan-pertanyaan ini menjadi sebuah pergumulan tersendiri bagi saya. Artinya apa? Artinya, saudara-saudara, pertanyaan-pertanyaan itu sedang berbicara tentang makna kehidupan. Gambarannya seperti ini, kalau saya boleh gambarkan dulu ya saudara. Sewaktu kita kecil, sewaktu kita masih anak-anak, saudara tentu masih ingat kalau pada waktu itu kita oleh papa mama kita dirayakan ulang tahun. Mungkin bagi saudara ada beberapa yang tidak pernah dirayakan ya. Tetapi saudara, saya merasakan bahwa pada waktu kecil ketika kita berulang tahun, peristiwa ulang tahun semasa anak-anak itu sangat menyenangkan. Sebab apa? Perayaan itu yang paling ditunggu, saudara. Kita bisa mengundang teman-teman, bermain, teman sekolah, lalu kemudian bersama-sama menyanyi, makan. Dan sesungguhnya saudara, bukan kehadiran mereka yang ditunggu. Apa saudara? Betul, kado yang kita tunggu. Saudara-saudara, kado itu penting sekali pada waktu kita berulang tahun pada saat anak-anak. Tapi saudara-saudara, ini berbeda sekali ketika kita usia remaja. Pada saat kita merayakan ulang tahun di usia remaja, itu adalah momen-momen penting, momen-momen yang paling menyenangkan. Karena apa? Karena berbeda dengan anak-anak. Kali ini kita berulang tahun karena sudah merasa dewasa. Dan tentunya kita tidak mau dianggap lagi sebagai anak-anak. Nah, saudara-saudara, acara ulta pada waktu kita remaja tentu lebih spesial. Tentu saudara-saudara, kita nggak mau dirayakan pada waktu seperti kita masih kanak-kanak. Tentu kita malu sekali, bukan? Nah, saudara-saudara, ulang tahun di usia remaja, kesan yang terhebat tentunya saudara-saudara adalah bagaimana cara berpikir kita, bagaimana tentang kemudian memotivasi hidup kita. Secara pribadi kita akan mengatakan, sekarang saya dewasa. Dan tentunya kado yang diharapkan adalah dari orang-orang yang tentunya kita dambakan. Nah, saudara-saudara, ulta pada saat kita dewasa,
Saat kita sudah bekerja, kita menikah, kemudian kita memiliki anak, tentu berbeda lagi saudara maknanya. Berbeda dengan anak-anak, berbeda dengan masa remaja. Karena apa? Pada waktu kita mendengar ucapan selamat ulang tahun, saudara, kita memahami bahwa fokus kita pada saat ini adalah keluarga. Sebab di dalam pemikiran kita sedang berpikir bahwa saya sudah menjadi orang. Kita memiliki tugas, kita memiliki tanggung jawab, kita memiliki peran yang harus kita kerjakan di dalam keluarga. Dan saudara-saudara, di dalam kedewasaan kita, tentu pada waktu berulang tahun yang kita harapkan adalah satu hal saja, yaitu apa? Supaya kita tetap sehat, lalu kemudian bisa membesarkan anak-anak dan melihat anak-anak juga berhasil. Itu yang kita harapkan, bukan? Nah, saudara-saudara, ceritanya akan berbeda saat kita memasuki usia tengah baya. Saudara-saudara, kita menyadari bahwa kita sedang menuju satu titik yang namanya apa? Usia senja. Saudara-saudara, ketika kita mendengar kata panjang umurnya, saudara mungkin akan terbesit di dalam pemikiran kita bersama, pemikiran saudara maksudnya. Berapa lama lagi sih umur kita diberikan oleh Tuhan? 100 tahun, 200 tahun. Saudara-saudara, ketika kita sudah separuh baya, tentu saudara-saudara kita sedang berpikirnya berbeda. Justru pada saat-saat seperti ini, kita akan berpikir adalah apa yang menjadi pemikiran utama di dalam kehidupan kita. Apakah hidup kita ini sudah bermakna, memberi nilai, memberi arti, atau belum? Nah, saudara-saudara, ketika tema yang ingin saya lontarkan pada saat hari ini adalah What do you think about your life? Jawaban ini akan bisa kita lihat, kita temukan hanya di dalam Alkitab. Bukan dari diri saya, bukan dari pemikiran-pemikiran kita. Lalu apa saja yang Alkitab katakan di dalam bagian ini? Saudara, saya hanya mengutip beberapa bagian ayat saja. Misalnya yang pertama dari Yakobus 4 ayat yang ke-14b. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ayat yang kedua yang terambil dari 1 Petrus 1 ayat 24. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Yang ketiga terambil dari Mazmur 90 ayat yang ke-10. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ayat yang terakhir, saudara, dari Pengkhotbah 3 ayat 1 dan 2 yang berkata demikian. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Jadi saudara, dari firman Tuhan di atas, maka sesungguhnya paling tidak saya bisa membagikan berkat bagi saudara. Berkat yang pertama, sesungguhnya hidup ini adalah anugerah. Kalau saya dan saudara bisa hidup sampai hari ini, sesungguhnya itu adalah anugerah pemberian Tuhan semata-mata. Tuhan masih mengizinkan kita untuk boleh tinggal dan ada di dalam dunia ini. Dan sesungguhnya saudara, anugerah terbesar di dalam kehidupan kita adalah karya keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah menebus dosa-dosa kita, mati bagi manusia berdosa. Dan sekarang saudara, melalui karya penebusannya, saya dan saudara sudah menjadi milik kepunyaannya. Itulah saudara kenapa kita melihat betapa hidup ini berharga di mata Tuhan. Karena apa? Karena memang hidup itu adalah anugerah. Yang kedua saudara, hidup ini bukan diukur oleh lama atau singkatnya hidup itu sendiri. Sesungguhnya saudara, umur adalah masalah angka-angka saja. Hidup ini sesungguhnya berbicara tentang makna, memberikan satu arti. Ketika kita menyadari bahwa hidup ini adalah anugerah,
dan kita selalu jujur membutuhkan anugerah itu sendiri, maka saudara semakin membawa kita bisa menemukan satu nilai dan makna kehidupan itu sendiri, yang tentunya bukan didasarkan kepada saya, melainkan Allah yang mengasihi saya. Jadi hidup ini bukan lagi tentang saya, tetapi tentang Allah yang harus dimuliakan melalui hidup saya. Yang terakhir, yang ketiga, saudara, karena hidup ini bukan tentang saya, maka saya harus hidup untuk Tuhan. Pertanyaannya, berapa lama lagi Tuhan izinkan saya dan saudara hidup di dunia ini? Tidak seorang pun tahu, tidak seorang pun bisa tahu betul kapan dia boleh ada di dunia ini. Namun saudara, sekali lagi, selama kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan, bahkan sampai hari ini kita masih diberikan kehidupan oleh Tuhan, itu artinya kita harus mengerjakan tugas, tanggung jawab, panggilan kita dengan baik dan benar, hingga pada akhirnya kita bisa berkata, well done. Saudara-saudara, saya menutupnya dengan satu bagian firman Tuhan yang saya dapatkan melalui renungan pada hari ini, yaitu apa? Mazmur 118 ayat yang ke-24 berkata demikian. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Seperti yang sudah saya tuliskan di dalam Instagram saya, hidup adalah anugerah. Entah berapa lama kita diizinkan untuk ada di dunia, namun yang pasti Tuhan punya rencana melalui kita untuk menyatakan kemuliaannya. Jadi saudara-saudaraku, kiranya perenungan cerita kehidupan pada hari ini menjadi berkat bagi saudara. So, what do you think about your life? Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.